Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang diabadikan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, yang mana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau bersabda, akan lewat di hadapan kalian saat ini seorang calon penghuni surga. Lalu lewatlah seorang pemuda Ansor dalam keadaan dari jenggotnya menetes sisa-sisa air wudhu dan tangan kirinya menenteng sandal. Pada keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi persis bagaimana sabdanya kemarin. Lalu lewatlah pemuda tersebut dengan keadaan persis dengan keadaannya yang kemarin. Dan pada hari yang ketiga Rasulullah mengulang lagi sabdanya seperti sabdanya yang pertama, dan pemuda itu pun muncul lagi dengan keadaan seperti keadaannya yang pertama. Maka ketika Rasulullah beranjak pergi, Abdullah bin Amr bin As segera mengikuti pemuda tersebut ke rumahnya, lalu berkata kepadanya, sesungguhnya antara aku dan bapakku telah terjadi perselisihan, maka aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika engkau tidak keberatan, aku ingin menumpang padamu selama 3 hari tersebut. Pemuda tersebut berkata, ya, tidak apa-apa. Selanjutnya Anas berkata, maka Abdullah menceritakan bahwa selama 3 hari bersama pemuda tersebut, dia tidak melihatnya melakukan qiyamul lail atau salat malam sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah bertakbir dan berzikir setiap kali dia terjaga dan menggeliat di atas tempat tidurnya sampai dia bangun untuk sholat subuh. Selain itu, Abdullah berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya bicara kecuali yang baik-baik. Setelah 3 hari berlalu dan hampir saja aku meremehkan amalannya, aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak pernah ada pertengkaran antara aku dengan bapakku, dan tidak pula aku menjauhnya. Sebenarnya aku hanya mendengar Rasulullah berkata tentang engkau 3 kali. Akan muncul di hadapan kalian saat ini seorang laki-laki calon penghuni surga, dan ternyata engkaulah yang muncul sebanyak 3 kali itu. Karena itu aku jadi ingin tinggal bersamamu agar aku bisa melihat apa yang kau lakukan untuk kemudian aku tiru. Akan tetapi aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang besar. Lantas amalan apa sebenarnya yang bisa menyampaikan engkau kepada kedudukan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah? Pemuda tersebut berkata, aku tidak melakukan kecuali apa yang kamu lihat. Maka ketika aku telah berpaling pergi, dia memanggilku dan berkata, sebenarnya aku memang tidak melakukan apa-apa selain yang kau lihat. Hanya saja selama ini aku tidak pernah merasa dongkol dan dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin, serta tidak pernah menyimpan rasa hasad terhadap seorang pun terhadap kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah berkata, inilah amalan yang membuatmu sampai pada derajat yang tinggi, dan inilah yang tidak mampu kami lakukan.
sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Sungguh mulia dan tinggi derajatnya orang yang membersihkan hatinya dari hasad dan segala macam penyakit hati lainnya, sehingga Rasulullah SAW mengendorse sampai 3 kali di hadapan para sahabat bahwa orang tersebut adalah seorang calon surga. Sungguh luar biasa. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar makin terpacu dan termotivasi untuk membersihkan hati dari hasad atau iri dengki, dendam, dan segala macam penyakit yang mengotori hati kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.